حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام وسيدنا محمد عبد أشهد أن لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan ya. Ada satu bagian lagi yang kita disindir oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah, betapa kurang pekanya kita. Semua benda di alam semesta itu merindukan Nabi, menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Nabi jalan-jalan di bebatuan Mekah, bukit-bukit bebatuan Mekah, itu batu-batu ngucapin salam ke Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau buang air kecil di salah satu pelosok Madinah, itu Nabi panggil, ada pohon kurma. Nabi mau buang air kecil, nggak ada toilet, maka Nabi panggil, pohon kurma, tutupin saya. Datang dia Pak, nutupin. Patuhnya mereka menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini yang nggak peka Pak. Dan yang paling mengharukan bagi saya, Nabi Muhammad itu dulu sebelum ada mimbar, itu belum nyandar. Masih ingat nggak kisahnya? Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Ahmad, ada di Tirmizi, dan hadisnya sahih. Ini bukan khurafat, ini jelas hadis Sahih Bukhari. Yang orang kalau nggak punya hati nurani nggak akan faham ini makna hadisnya. Tahu hadisnya ya, tapi faham tidak. Ketika dibuatkan oleh sahabat yang berasal dari Rum, karena orang Arab ini peradabannya peradaban syair. Kalau Madinah tambah peradaban pertanian. Orang Rum ada yang bisa mebel. Dibuatkanlah mimbar untuk Nabi. Ketika Nabi naik ke atasnya, terlengah suara tiang tadi yang tempat Nabi bersandar menangis. Hanna ini nangis rindu. Pernah nggak dengar orang rindu nangis? Biasanya perempuan tuh ya. Ya, gimana? Saking halusnya kolbu perempuan itu bisa saking rindu jadi nangis Pak. Maka laki-laki yang bisa merindukan Rasulullah, dia bisa memahami hatinya perempuan. Karena dia bisa merindu kepada Sayyidus Sadat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bayangkan, itu tiang nangis. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pegang, Nabi elus kayak gini nih, dielus. Nabi ngomong sama pohon batang yang udah dianggap mati oleh kelompok ekstrim itu sekarang. Ini kan khurafat besar nih versi mereka Pak. Ini bukan khusus buat Nabi. Enggak, nanti Imam Mahdi keluar, semua tentara Al-Mahdi bisa ngomong dengan semua pohon selain pohon kharqat. Ini bukan khas buat Nabi. Ini salah satu ilmu kewalian yang akan dibawa oleh semua pejuang Imam Mahdi di akhir zaman. Kalau kita bagian mereka, kalau enggak ya mungkin dead duluan Pak. Enggak tahu nanti, semoga aja, siapa tahu ya, siapa tahu kita bagian dari mereka. Semoga, amin ya. Jangan minta mati duluan Pak ya. Tapi kalau takut minta mati duluan aja. Kalau saya nggak mau, saya pengen berjuang ya. Kita merindukan masa-masa berjuang dengan Sayyidina Al-Mahdi itu ya. Cuma nggak tahu ya nyampe nggak umur apa enggak. Semoga nyampe. Itu Nabi elus Pak, dielus. Nabi ngomong. Karena Nabi bisa bahasa alam semesta. Ini namanya ilmul mitsaq, seperti disebutkan dalam kitab Khatmul Aulia Imam Tirmizi, Al-Hakim At-Tirmizi. Nabi ngomong, kamu pilih jadi sandaranku di dunia atau menjadi pohon di surga yang akarnya mengambil dari air-air surga. Ternyata di dalam pohon itu ada spirit. Nabi berbicara ke spirit di situ. Ini hadis sahih, ada di Sahih Bukhari ya, ada di Musnad Imam Ahmad, banyak sekali.
Kata Syekh Al-Jumah, ya, akhraja asla hadzal hadis jam'un ghafirun minal huffaz. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Gimana Pak? Kalau ada sekarang orang bisa ngomong begini, antum bilang dia apa? Khurafat ente gitu ya. Coba antum ketemu Nabi, mungkin gak percaya sama Nabi kali. Pantas dulu orang bilang Nabi Muhammad gila. Ngomong sama pohon Pak. Ini pohon apa kejadian sama dia, kok dia terpilih jadi mimbar? Ini gak sembarangan, ini Allah pilih loh Pak. Setiap hari ada imam sampingnya, ada khutbah, khotib naik sini. Dia senangnya bukan main. Senangnya dia bukan main ini. Ketika Nabi katakan begitu, sayangnya semua spirit di alam semesta selain jin dan manusia akalnya sudah dihilangkan. Maka yang terbayang bagi dia cuma enak. Hidup enak gimana? Enak hidup di dunia apa di surga? Surga, maka dipilih surga. Seandainya saya pohon itu, saya memilih bersama Nabi, saya nggak lihat surganya. Karena surga kuncinya ada di tangan Nabi. Bener, kuncinya ada di tangan Nabi. Cuma sayang, kana maslubal aql. Semua benda-benda di alam semesta maslubunal aql. Akalnya sudah hilang. Ada cuma spiritnya aja Pak. Ya maka dia bisa dialog. Nabi tahu namanya, Nabi bisa dialog dengannya. Nah, kalau ada orang hari ini dikasih ilmu itu, mungkin dia tentara Al-Mahdi kali Pak. Ya. Mungkin walau alam, atau halu, bisa jadi halu toh, bisa halusinasi, bisa asli. Ini tipis, satu masuk ke khayalan, satu masuk ke kolbu. Ini beda, ada ilmunya tuh. Kalau saya lah yang ada di spirit itu, saya akan menjawab, bersamamu wahai Rasulullah, bawa aku ke atas mimbar, tetap nyandar kepadaku wahai Rasul. Kayak Ustadz nih, nyandar kayak gitu tuh. Ya. Cuma sayang, si pohon gak kenal kenikmatan hakiki itu ada di tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya udah, af'al insyaallah. Saya akan tunaikan hajatmu, kamu akan menjadi pohon surga. Maka pohon-pohon surga itu ada yang emang turun dari surga, ada yang dari dunia dengan berkat salawat kepada Nabi dipindahkan ke surga. Itulah salawatnya ke Nabi. Salawat dia jadi sandarannya Nabi. Ya, maka Abu Bakar tuh dapat salawat Nabi berapa coba? Hartanya semuanya untuk Nabi. Semua harta Abu Bakar untuk Nabi Pak. Kira-kira ada apa dengan Abu Bakar nanti? Ternyata Abu Bakar itu kata Nabi, ente dipanggil dari semua pintu surga. Ada 8 pintu surga dan itu besar-besar, dan 8 itu nanti ada pintu-pintu kecil. Semuanya memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakrin, halumma, Abu Bakar masuk sini, masuk sini. Karena semua amalan yang ada pada Nabi ada pada Abu Bakar, kecuali cuma beberapa. Itu Pak mereka Pak. Ini diterusin bisa mewek semua. Ya, kajian sirah Nabi itu yang begitu Pak. Kajian Maulid Nabi itu menceritakan yang begini seharusnya, sehingga tumbuhlah mahabbatun Nabi, rindu kepada Nabi. Apa kata Nabi sebelum kita sholat? Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang digenggam olehnya. Laulam altazimhu, seandainya aku tidak menanggapinya, la baqiya yahunnu ila qiyamis sa'ah syauqan ilayya, maka orang ini spirit yang dalam ini akan selalu menangis, berteriak, menangis rindu kepadaku ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Siapa di antara kita yang merindukan Nabi seperti itu? Kan gak ada. Makanya setiap kita kalau maulid Nabi sampai di mahal qiyam bisa nangis Pak. Itu yang dimaksud oleh Habibuna Al-Habib Omar bin Hafiz. Jika orang maulidan Nabi sampai mahal qiyam, itu Nabi terasa hadir di kolbunya. Kenapa? Setiap orang mengucapkan salam ke Nabi, Nabi langsung balas nggak? Langsung balas. Berarti Nabi hidup nggak? Syuhada aja hidup, masa Nabi Sayyidus Syuhada tidak hidup? Inilah yang tidak ada pada mereka, bab rindu ini. Mereka nggak punya bab rindu kepada Nabi. Maka Bapak jangan marah-marah amat sama kelompok ini ya. Sabar-sabar aja. Emang para perindu ini harus siap dicaci maki. Bahkan disebut majnun oleh orang, Laila majnun,
Wassallallahu ala Muhammad. Nanti kita teruskan pada salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah.